rezeki akan menjadi mulia karena apa? Karena barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana bulan Rabiul Awal ini. Bulan Rabiul Awal ini sebenarnya bulan yang biasa, Pak. Bukan seperti Ashhurul Hurum, bukan seperti bulan-bulan mulia seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, bukan Ramadan, bukan. Ya. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang biasa. Tapi bulan ini menjadi mulia. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Dan hikmahnya juga supaya tidak jadi prasangka. Kalau seandainya Rasulullah itu umpamanya lahir di bulan yang mulia, pantas menjadi mulia karena memang lahirnya di bulan mulia. Bukan. Supaya manusia tidak punya pikiran seperti itu, maka yang terjadi sebaliknya, bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena di dalamnya dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya bulan yang dimana di situ dilahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka menjadi mulia karena apa? Barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan, Pak. Begitu pula bangsa suku, ya. Suku Arab, bangsa Arab, suku Quraisy, bangsa Arab menjadi mulia. Kenapa? Karena dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, makanya menjadi mulia. Jadi ini juga harus perlu kita ketahui, ya. Arab itu menjadi mulia ya karena memang menjadi bangsanya Nabi di situ, menjadi sukunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka seandainya Rasul itu lahir di bangsa lain, maka bangsa tersebut akan menjadi mulia. Ya. Rasulullah lahir di bangsa lain atau di negeri lain, maka negeri itu pasti akan menjadi mulia. Jadi sebabnya apa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul pernah mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala itu memilihku dari paling baiknya bangsa Arab. Kemudian dipilih lagi dari bangsa-bangsa Arab sebaik-baiknya suku, ya. Suku Quraisy. Terus dari suku Quraisy dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sebaik-baik rumah. Ya. Maka aku, kata Rasulullah, adalah orang pilihan dari pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang intinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Nabi dilahirkan dari bangsa Arab, menjadi mulia bangsa Arab karena Rasulullah. Suku Quraisy menjadi mulia karena di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya. Kita lihat masa zaman yang di dalamnya itu ada hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka zaman itu menjadi zaman masa yang paling mulia. Maju lagi. Monggo. Masa yang di dalamnya hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masa itu menjadi masa yang paling mulia. Makanya Rasul mengatakan khairul quruni qarni, kata Rasulullah. Sebaik-baik masa, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masaku. Loh, kenapa masa itu menjadi paling mulia? Karena memang di dalamnya hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangsa menjadi mulia karena Rasulullah. Suku menjadi mulia karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan menjadi mulia karena di dalamnya dilahirkan Rasulullah. Zaman masa menjadi mulia karena di masa itu hiduplah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Begitu pula umat Nabi. Umat yang paling mulia itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena memang umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah yang menyatakan, kalian itu sebaik-baiknya umat. Loh, kenapa kita menjadi sebaik-baiknya umat? Ya karena umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang itu kurang mengerti, para hadirin, ya, tentang masalah ini. Karena semua itu intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang berhubungan dengan Nabi semua menjadi mulia. Apalagi zaman-zaman sekarang di medsos di mana-mana. Nanti kadang-kadang neus Arab sensitif, Arab gitu ya. Jadi oh itu adat Arab, itu budaya Arab ya. Nah, kita lihat, mari bersama-sama kita berpikir supaya kita mengerti. Dari dulu itu bangsa Arab sudah ada. Kita lihat Nabi Ismail alaihissalam. Beliau itu tinggal di Arab, di Mekah. Maka otomatis umatnya juga dari bangsa Arab. Maka kalau kita tanya sekarang, ya, lebih mulia mana sih umatnya Nabi Ismail itu yang Arab sama umatnya Nabi yang tidak Arab? Tetap lebih mulia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita ngerti. Loh, umatnya Nabi Ismail Arab loh, ya, tinggal di sana. Mereka Arab, meskipun Ariba tetap namanya Arab, ya. Tapi coba dibandingkan dengan umat Nabi yang bukan Arab, lebih mulia mana? Tetap lebih mulia umatnya Rasulullah yang bukan Arab. Jadi bukan karena Arabnya atau bukan, karena nisbahnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena Arab atau tidak Arab, bukan. Ini karena disandarkan dengan Nabi, maka apapun yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti menjadi mulia. Makanya seperti tadi, umat Nabi Ismail Arab, Pak, mau tinggal di sana. Dibandingkan dengan umat Nabi yang bukan Arab, maka lebih mulia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Arab. Karena apa? Kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang berhubungan dengan Rasulullah itu menjadi mulia. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu intinya. Ya. Kita lihat sahabat Nabi. Sahabat Nabi menjadi orang-orang mulia. Ya. Rasul mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baik masa-masaku, berarti Rasulullah masanya mulia, yang hidup bersama Nabi mereka adalah orang-orang mulia. Sahabat Nabi menjadi orang-orang mulia. Kenapa? Karena memang mereka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya karena nisbahnya itu sahabatnya Rasulullah. Padahal ada, Pak, tabi'in itu banyak juga yang ibadahnya kadang-kadang melebihi sahabat. Padahal tabi'in 300 rakaat, 1000 rakaat, bukan sahabat. Dari segi ibadah mereka bisa mengalahkan sebagian sahabat loh ibadahnya. Tapi tetap mulia sahabat. Kenapa? Karena sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Keluarga Nabi menjadi mulia. Kenapa? Karena memang keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalir di dalamnya darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena zatnya itu, bukan karena orangnya, tapi nisbahnya dia ke Rasulullah yang menjadikan mereka menjadi mulia, ya. Makanya kalau kita berpikir itu semua sebabnya Rasulullah. Dan kenapa Rasulullah diturunkan di Arab, dilahirkan di sini menjadi bangsa ini? Yaitu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita lihat kota Madinah. Namanya dulu Yathrib, Pak, Madinah itu. Tidak ada yang mau pergi ke kota Madinah karena terkenal dulu tempatnya wabah, banyak penyakit di Madinah itu, ya. Jadi orang-orang tidak ada pergi ke Madinah. Lapo nang kono wedi penyakitan akhirnya, ya kan? Ternyata Madinah setelah dihijrahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi punya banyak gelar, Pak, At-Thayyibah, Al-Munawwarah dan lain sebagainya. Kenapa? Setelah dihijrahi Rasulullah, Madinah menjadi kota yang mulia. Loh, kenapa? Loh, karena Rasulullah hijrah di situ. Loh, nisbahnya lagi-lagi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan Al-Imam Malik berpendapat kota yang paling mulia itu kota Madinah, bahkan melebihi Mekah. Ini pendapat beliau Al-Imam Malik. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau memperinci sebagai berikut. Kalau dinisbahkan Mekah itu dengan Allah, ya Mekah lebih mulia daripada Madinah. Tapi kalau nisbahnya Mekah karena cuma ada Ka'bahnya tok, yang berbentuk batu Ka'bah itu, maka Madinah lebih mulia. Karena itu cuma batu kok Ka'bah. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ulama ada yang berpendapat, adapun tempat istirahatnya Rasulullah meninggal, tempat istirahat beliau sekarang itu tempat lebih mulia meskipun daripada akhirat. Kenapa? Karena bersentuhan langsung dengan jasadnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat yang Rasulullah sekarang istirahat, ya sekitar situ, yang nempel dengan jasadnya Rasulullah itu lebih mulia Pak daripada akhirat. Ya. Kenapa? Lagi-lagi karena bersentuhan langsung dengan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat syariat, ya. Syariat yang paling mulia syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang membawa, yang mengajarkan Rasulullah, manusia yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia, maka otomatis syariatnya menjadi syariat yang paling mulia. Itu syariat kita, syariat Islam yang dibawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau sudah datangnya dari Rasulullah, ya, yang disampaikan oleh Nabi itu semua menjadi mulia karena memang yang membawa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Oh, ada yang orang dulu ketika turun ayatul hijab, orang Madinah akhirnya mereka diibaratkan seperti burung gagak Pak, perempuan-perempuannya. Semua hitam kabeh, gak ketok. Sing di sing moto, sing ngadep endi ki mlakukan mburi apa nang ngarep ndak ngerti. Karena ketika turun ayat hijab langsung mereka mempraktekkan, menjalankan syariat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Makanya sampai mereka menutupi semua anggota tubuh mereka. Lah itu syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga ada yang mungkin sekarang pakai cadar menutupi, berusaha mengikuti syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sekarang ini terkenal anak film semacam-macam, Mbak. Ada cuplikan-cuplikan film yang tidak mendidik. Gara-gara cinta negara sampai melupakan syariatnya, menghinakan syariatnya. Loh ini salah. Lebih mulia mana syariat dengan agama, dengan negara? Negara itu akan menjadi mulia kalau kita memuliakan syariat. Ya. Jadi bukan terus dibenturkan antara syariat dengan tanah air, cinta tanah air dan lain sebagainya. Bukan. Kita akan menjadi mulia kalau kita memuliakan syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi apapun yang berhubungan dengan Rasul itu menjadi mulia. Itu intinya. Tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW, dan apapun yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Mestinya kalau bikin film, oh yang cadaran, tidak cadaran bergandengan tangan, bagus Pak. Itu namanya menjalin kerukunan, bagus. Loh ini gak ngedu. Umat Islam sing model ini didu ambil sing model ini. Lah ini bahaya, ini tidak mendidik. Hati-hati yang seperti ini, ya. Jadi mestinya bagaimana umat Islam ini bersatu. Oh yang mau pakai cadar silakan, yang tidak mau silakan. Yang penting sama-sama mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Itu mestinya seperti itu. Ini tidak seakan-akan dikesankan bahaya itu adat Arab, budaya Arab. Padahal yang dilakukan sahabiah terdahulu ya seperti itu, ya. Karena apa? Mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita lihat juga yang berhubungan dengan Rasulullah. Kendaraan tunggangan Nabi Muhammad SAW. Binatang nanti di hari kiamat juga diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia tok Pak, binatang juga diadili. Oh mungkin dulu
tikus tukaran ambek kucing, atau mungkin macan sama menerkam kambing, nanti itu diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah zat yang maha adil. Tapi setelah diadili, bedanya dengan manusia, yang dolim, tidak dolim, nanti menjadi tanah, itu binatang. Tapi diadili dulu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha adil memang. Setelah diadili, mereka menjadi tanah semuanya. Itu binatang-binatang seperti itu. Makanya ketika orang kafir melihat binatang-binatang itu menjadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai saja saya seperti itu, binatang-binatang menjadi debu, menjadi tanah. Itu harapan orang kafir, kepingin jadi binatang. Karena ketika sudah diadili, tidak masuk neraka, tidak masuk surga, jadi tanah mereka, binatang itu. Seperti itu nanti di akhirat. Nah, kecuali kita lihat kendaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya kuda, Rasulullah punya onta, ya. Binatang yang dinisbahkan ke Rasulullah semuanya dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu bayangkan, Mbak. Ya. Binatang ini yang mestinya dalam aturannya jadi tanah, karena itu tunggangan Nabi, kendaraan Nabi, melok masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kenapa? Nisbahnya ke Rasulullah. Karena hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang lain menjadi tanah, kalau binatangnya Rasul, kendaraannya Nabi, menjadi masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jangan binatang, Pak. Binatang bisa jalan, dimanfaatkan, ya. Kurma, batang kurma itu loh, yang dulunya dibuat sendennya Rasul ketika khutbah. Kemudian sahabat karena sudah lama Rasulullah menggunakan itu, batang kurma itu digeser, dibikinkan mimbar Rasulullah SAW. Akhirnya batang kurmanya ditinggal, ditaruh di samping masjid. Nangis, Pak, batang kurmanya. Biasa dipegang sama Rasulullah. Loh, padahal tidak punya akal loh ini, Pak. Tapi seneng ketika bersentuhan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak punya akal kok ini. Akhirnya sampai tangisannya didengar. Ditenangkan sama Rasulullah, ada apa? Ya Rasulullah, biasanya saya menemani jenengan ketika khutbah, sekarang digeser. Ditenangkan oleh Nabi, sudah, nanti kamu ikut sama saya di surga nanti. Ketemu sama saya di surga. Loh, baru tidak nangis, baru tenang, Pak. Tidak punya akal, ya. Tapi berhubung nisbahnya ke Rasulullah SAW, ikut ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa? Itu semua berhubungan dengan Rasulullah SAW. Ya. Apapun yang dinisbahkan ke Rasulullah menjadi mulia. Jadi apapun yang kalau kita saksikan menjadi mulia-mulia, itu bukan karena orangnya atau bendanya, tidak, karena mereka itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Zubair. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair. Ketika itu Rasulullah habis canduk hijama itu, ya. Rasulullah habis bekam. Setelah bekam, ditaruh darahnya mungkin di suatu tempat, ngomong sama Abdullah, Abdullah, kamu buang darah ini di tempat yang tidak kelihatan orang. Kamu buang. Ya. Keluar ini Abdullah bin Zubair. Di tengah perjalanan mikir, darahnya Nabi mau dibuang, eman, di tempat yang tidak ada orang, diminum, Mbak, sama Abdullah bin Zubair ini. Umurnya berapa kira-kira? 8 tahun. Rasul nyuruh anak kecil waktu itu, kurang lebih umurnya 8 tahun. Kita lihat umur 8 tahun ketika itu, tapi cerdas, eman, darahnya Nabi, ya. Diminum sama Abdullah bin Zubair. Datang dikembalikan lagi wadahnya. Sudah ya Rasulullah, sudah saya buang, sudah saya simpen, saya taruh sudah. Kamu taruh di mana? Di tempat yang tidak ada orang yang tahu. Iya, kamu taruh di mana? Kamu namanya anak kecil. Di sini Rasulullah, di perut saya. Loh, apakah Nabi ngomong lo bid'ah kamu syirik? Enggak. Langsung didoakan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Celaka orang yang mengganggu kamu.
dan perut kamu tidak akan disentuh api neraka. Lo bayangkan, dapat doanya Rasulullah SAW. Lo kenapa? Ulama mengatakan, lo bagaimana seseorang akan masuk neraka yang mana tubuhnya di dalamnya ada darahnya Rasulullah SAW. Ngerti cerdas Pak Abdullah bin Zubair. Gara-gara minum darahnya Nabi, surga Pak. Ya. Dijamin oleh Rasulullah SAW. Kenapa dijamin surga? Karena pernah minum darahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu bayangkan, meski berumur 8 tahun tapi cerdas, tahu tempat-tempat barokah, tempat-tempat yang menguntungkan urusan akhirat. Ya. Ini sahabat Abdullah bin Zubair. Begitu pula kita lihat Qatadah bin Nu'man kalau tidak salah. Biasanya dibuat qasidah wa ainu Qatadah khud hadza lilaba itu ya. Itu di perang Uhud, sahabat Qatadah ini menjadi perisainya Rasulullah SAW, bempernya Kanjeng Nabi SAW. Sahabat banyak seperti itu Pak. Ketika itu muslimin mengalami kekalahan di perang Uhud karena kurang nurut sama Rasulullah SAW. Ya. Akhirnya mengalami kekalahan, diserang oleh orang kafir, sehingga Rasulullah SAW itu dipanah karena intinya mereka membunuh Rasulullah SAW. Lu sahabat itu rebutan Pak untuk menahan tombak panah yang mengarah ke Rasulullah SAW. Wah, ada yang kena pipinya, ada yang kena tangannya, badannya, semua. Ketika melihat panah mengarah Rasulullah, mereka rebutan. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk yang menghalangi Rasulullah SAW itu Qatadah. Ketika ada panah yang mengarah ke Rasulullah, langsung mukanya jadi bemper, jadi tameng, kena matanya, coplok Pak matanya. Sahabat Qatadah bin Nu'man ini gantung-gantungan ya Pak ya. Sampai selesai perang, kesakitan, duduk Qatadah ini. Ringkas cerita, datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan kesakitan Qatadah ini. Rasulullah melihat Qatadah, datang ke Rasulullah SAW, sedih melihat sahabatnya kesakitan. Maka Rasul mengatakan, ya Allah, Qatadah ini mengorbankan wajahnya untuk melindungi nabimu, aku Rasulullah SAW. Ya. Maka akhirnya sama Rasulullah SAW dimintakan oleh Allah dikembalikan matanya Qatadah. Dilepok namanya Pak. Ya. Ketika dimasukkan lagi bola matanya Qatadah ini, ternyata mata yang dikembalikan lebih terang dari sebelumnya. Bayangkan, berkat disentuh dengan tangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu mungkin biasa mata, tapi ketika itu langsung lebih terang. Kenapa? Karena matanya disentuh dengan tangan mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Model ilmu kedokteran ya apapun tidak bisa Pak, repot Pak. Oh ini sudah gantung-gantung gini, ya. Bola matanya coplok ini, ya. Tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan demikian? Kenapa? Nah itu menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah juga seperti itu. Perang Khaybar. Ketika itu perang Khaybar, Rasulullah mengumumkan besok yang akan menjadi pemimpin untuk perang Khaybar adalah seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Penasaran sahabat-sahabat, besok diumumkan sama Nabi. Ketika itu semua sahabat berharap supaya namanya disebut besok. Loh kenapa? Loh karena memang ini langsung pengakuan dari Nabi. Besok yang menjadi panglima perang adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai loh, oleh Allah dan Rasulnya. Kita ngaku cinta kepada Nabi, kepada Allah, tapi apakah sebelumnya sebaliknya Pak? Mudah-mudahan demikian. Amin Allahumma. Loh ini pasti pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak pernah berangan-angan setelah aku masuk Islam kecuali namaku besok disebut, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Angan-angan saya supaya besok nama saya yang disebut oleh Rasulullah SAW. Aku tidak pernah angan-angan ketika aku masuk Islam, kepingin ini, kepingin itu, tidak pernah Sayyidina Umar. Pokoknya melaku.
Tapi ketika itu kata Rasul Sayyidina Umar, ketika Rasul mengatakan seperti itu, aku berharap berangan-angan supaya besok nama saya yang disebut oleh Rasul SAW. Besok pagi siap-siap sahabat ini Pak. Siapa nih ya? Siapa kira-kira ini? Ternyata Rasulullah mengatakan, Aina Ali? Di mana Ali? Yang ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kebetulan Sayyidina Ali lagi absen karena sakit matanya. Ada yang menjawab, ya Rasulullah, Sayyidina Ali sakit mata makanya tidak bisa hadir. Bengkak matanya, tidak ketok, tidak bisa lihat. Lah ini berhubung Rasul sudah menyatakan orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka tetap Sayyidina Ali harus hadir. Panggil Ali kata Rasulullah. Tak ketok-ketok berangkat buat Sayyidina Ali. Sama Rasulullah, sini Ali, diludahi matanya. Kemudian diucapkan sama Nabi Muhammad. Waras Pak, berkat ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ludahnya Nabi Muhammad SAW obat ya. Bahkan Sayyidina Ali mempunyai mata sangat tajam ketika mendapatkan ludahnya dari Rasulullah SAW, ludahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kita lihat keringat. Keringat itu kan mambu biasanya kan gitu ya. Tahu no Pak mau nyimpen keringat itu ya. Dikei keringat apa mana tukaran sampeannya. Sampean gelem keringatku tak? Oh. Loh sampean ngejak tukaran dah kan gitu. Kalau dulu para sahabat itu rebutan mengambil keringatnya Nabi Muhammad SAW ya. Bahkan dulu diceritakan sahabiah Ummu Sulaim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ketika itu mungkin Rasulullah istirahat, butuh tidur di rumah Ummu Sulaim. Ketika Rasulullah istirahat tidur, tahu-tahu keringetan Nabi Muhammad SAW. Karena memang tidak ada kipas angin, tidak ada AC Pak ya. Ummu Sulaim, wah kesempatan Rasulullah keringetan, dilapi Pak keringetnya Rasulullah SAW. Dilap, kemudian diperes, dimasukin botol. Dilap, dimasukin botol. Ya lama-lama Rasulullah kaget Pak. Kalau sing gosok-gosok kan gitu ya. Bangun. Ditanya, "Matasnaina ya Ummu Sulaim?" Wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu lakukan? Maka dijawab, ya Rasulullah, aku mengambil keringatmu untuk aku bagikan kepada anak-anakku nanti barokah. Ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah Nabi mengatakan, oh jangan, itu bid'ah syirik? Enggak. Asabti, kamu benar wahai Ummu Sulaim. Loh, dibenarkan Mbak. Ketika ada sahabiah yang mengambil barokah keringatnya Nabi Muhammad SAW, dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa keringat Nabi mulia? Karena itu keringatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وأشهد القائمة عدل سيد المصير والفضيلة والشرف والدرجة العالية والمحكمة Intinya bahwasanya apapun yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi mulia karena memang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi kita memuliakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka termasuk kita memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seseorang yang menghina Nabi, harus kita marah, ya. Karena itu juga bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lihat sebagian orang dengan terjadi ini yang menghina Rasulullah SAW. Ya. Loh, karena Rasulullah itu kan sifatnya pemaaf. Loh, itu kalau pribadi Nabi Muhammad SAW itu haknya Rasulullah. Rasulullah itu ketika dihina, beliau memaafkan. Itu haknya Nabi Muhammad SAW. Dan tapi juga harus tahu, tidak semua yang menghina Rasul itu dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Ada beberapa orang yang Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya. Itu juga harus tahu, ya. Jadi sebagian orang yang menghina Rasul memang Rasul memaafkan. Ada lagi sebagian yang Rasul memerintahkan untuk membunuh. Bahkan ketika itu kalau tidak salah ketika Rasulullah SAW di Mekah, ya, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk membunuh beberapa orang itu karena dulunya kurang ajar, selalu menghina Nabi SAW. Termasuk Abdullah bin Khattab, ya. Beberapa orang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW, bunuh mereka meskipun mereka berada di Ka'bah. Disuruh bunuh sama Rasulullah SAW. Jadi memang ada yang dimaafkan, tapi juga ada yang Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk membunuh orang-orang yang menghina Rasulullah SAW. Itu haknya Nabi, Pak. Nabi mau maafkan, terserah Nabi. Nabi mau membunuh, ya memang itu terserah Nabi Muhammad SAW. Jangan kita yang menentukan. Oh, kita maafkan saja, lu sampean wakilnya Rasulullah, kan gitu ya. Kok sampean memaafkan, kan gitu. Kita ini bukan wakilnya Rasulullah untuk memaafkan orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus marah. Bahkan ulama sepakat, ya, bahwasanya orang yang menghina Nabi Muhammad SAW itu dibunuh, ya. Karena kan sekarang repot untuk mengetahui Rasulullah maafkan apa enggak. Rasul sudah tidak ada. Mau ditanya kan enggak mungkin. Sedangkan Rasulullah ketika ada orang yang menghina, kalau enggak dimaafkan dibunuh. Sedangkan kalau dimaafkan, tidak bisa kita tanya sama Rasulullah. Yang ada cuma dibunuh. Itu ucapan para ulama, ya. Karena tidak bisa diketahui keridhaan Rasulullah memaafkannya Nabi Muhammad SAW. Yang ada cuma satu tok, bunuh, ya dibunuh. Itu syariat Islam. Ulama mengatakan demikian, ya. Kalau ada yang menghina Rasul, dibunuh, ya. Itu kesepakatan ulama, ya. Bahkan ada yang mengatakan dihukumi murtad, Pak, bukan cuma dibunuh, untuk mati dalam keadaan murtad. Yang khilaf ulama, mereka itu disuruh tobat dulu apa tidak, itu yang khilaf. Yang jelas dibunuh. Tapi diperintahkan tobat apa enggak, itu yang menjadi perbedaan ulama. Kebanyakan ulama memerintahkan untuk disuruh tobat dulu baru dibunuh, ya. Loh, kenapa? Karena emang Nabi kita ini mulia, ya. Nah,
terjadi sekarang menghina Nabi Muhammad SAW, ya. Kenapa? Karena tahu, ya. Jangankan orang kafir, Pak. Kemarin umat Islamnya saja menghina Nabi Muhammad SAW kok. Oh, Nabi itu rembes katanya. Nabi kalau ada nyolong jambu dan lain sebagainya. Loh, ini umatnya loh ini. Umatnya saja berani mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW, menghina Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang orang kafir lebih berani lagi. Nah, ini sebabnya seperti itu, ya. Oleh karenanya yang terjadi pada sekarang ini, oh ada yang marah dengan memboikot, bagus Pak. Itu menunjukkan ghirahnya, kecemburuan dengan Nabi Muhammad. Ada yang mungkin protes, bagus. Ada yang membuat pengajian memuliakan Rasulullah SAW supaya tahu tambah mulianya Nabi Muhammad SAW, bagus. Semuanya bagus. Yang penting harus marah. Yang penting harus tidak terima kalau Nabi Muhammad SAW dihina, ya. Harus kita tampakkan ketidakterimaan kita ketika Rasulullah SAW dihina. Nanti jangan yang disalahkan umat Islam, ya. Oh, kenapa kok ada orang kafir menghina Rasulullah? Ya karena umat Islam sekarang tidak bisa menggambarkan Rasulullah yang baik, makanya dihina loh. Apa hubungannya ini? Dari dulu nih Pak, orang kafir itu dia menghina Rasulullah. Bukan zaman saya gitu, dari dulu. Jangankan zaman sekarang yang umat Islamnya seperti ini. Ada nabi nih, nabinya ada, Rasulullah ada. Mereka orang kafir melihat kesempurnaan akhlak Rasulullah, melihat gantengnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, dihina kok. Kenapa ya? Karena mereka orang kafir seperti itu. Orang Yahudi, orang Nasrani, walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi, Nasrani nggak mungkin rela kepada umat Islam sampai kita mengikuti agama mereka. Nggak mungkin rela, ya pasti menghina. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan umat Islam. Oh, ini gara-gara umat Islamnya ini akhlaknya kurang baik, makanya sampai berani mereka menghina loh. Tidak ada hubungannya. Dari dulu Rasulullah dihina sama orang kafir. Bahkan ada syair-syairnya yang menghina Rasulullah SAW. Yang ditanyakan kita ini sebagai umatnya lapo ketika Nabi dihina gitu loh. Pertanyaannya apa yang kita lakukan, apa yang kita berbuat, bagaimana keadaan kita ketika Rasulullah dihina, itu mestinya. Oleh karenanya harus kita mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi ada pun caranya dengan cara masing-masing. Intinya tidak boleh terima dengan dihinanya Nabi kita Muhammad SAW. Ini ada cerita Pak. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Khudzafah, ya. Sahabat Nabi namanya Abdullah bin Khudzafah. Beliau ini ikut perang melawan Raja Romawi di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Selesai perang, ditawan beberapa orang Islam, termasuk di dalamnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Khudzafah. Dilaporkan kepada Raja Romawi, Raja, yang kita tawan ini umat Islam semuanya itu bukan sahabat Muhammad. Semua tabi'in, tidak ada yang ketemu dengan Muhammad. Yang ketemu dengan Muhammad satu tok, sing sahabat itu siji tok. Itu loh, sing paling dukur itu. Namanya Abdullah bin Khudzafah, orangnya besar tinggi. Itu sahabat Muhammad. Yang lainnya bukan sahabat Muhammad. Raja ini sudah penasaran. Terkenal Pak di mana-mana. Sahabat Muhammad itu cintanya luar biasa sama Rasulullah SAW. Nyawa dikorbankan, rebutan mengorbankan nyawa untuk Rasulullah SAW. Coba sih panggil sini kata raja. Ya, saya mau menguji nih, sampai mana sih cintanya sahabat Muhammad kepada Muhammad. Dihadapkan di hadapannya. Akhirnya ditanya, Abdullah, ditawari, Abdullah, kamu saya kasih tawaran. Kamu saya bebaskan, tapi dengan syarat, ya. Kamu keluar dari agama Muhammad, keluar dari Islam, murtad kamu. Sama Abdullah bin Khudzafah gak digubris Pak, tetap wibawa meskipun depannya raja. Nggak wedi sahabat Nabi kok ini, ya. Oh mungkin tawarannya kurang gitu. Ya sudah Abdullah, kamu saya kasih harta yang banyak. Kalau kamu menikah, saya pilihkan perempuan cantik di sini untuk kamu nikahi.
harta dikasih yang banyak, mau milih perempuan silakan. Dan kamu boleh tinggal di sini. Kalau kamu sungkan, wedi pulang ke Madinah, tinggal di sini. Tetap wibawa orangnya, diam, tidak digubris tawaran raja. Jari ini rojo, oh kurang akeh kan gitu ya. Coba mana sih dinaikkan tawarannya, ya. Kalau begitu Abdullah, kekuasaan saya sebagian saya berikan kamu. Mungkin berapa kota kamu yang menguasai. Jadi raja kamu di situ, ya. Tapi syaratnya tadi, kamu keluar dari agama Muhammad. Tetap wibawa orangnya. Tidak diajak ngomong raja, gak disopo, gak dihawi lagi raja. Ngamuk raja, ya. Merasa tidak dihormati ini. Dijawab gak, ya. Ditelok itu dipendeli gak diano. Penjarakan Abdullah. Kasih penjara khusus, ya. Di dalam penjara raja memerintahkan tidak boleh makan, tidak dikasih makan kecuali babi, tidak dikasih minum kecuali khamr. Raja penjaranya khusus, isinya itu ya khamr ya babi, ya. Akhirnya sama Abdullah bin Khudzafah tidak disentuh nih Pak, khamrnya tidak disentuh, babinya tidak disentuh. Mulai 3 hari nih mati, mulai hak mangan, ya. Lapor raja, ini kita lihat Abdullah kelihatannya mau mati nih, tidak dimakan soalnya, makanan yang kita siapkan tidak dimakan. Kasih makanan seadanya, yang penting urip ya. Ya. Karena raja ini penasaran sampai mana sih cintanya sahabat Muhammad sama Muhammad ini. Tidak boleh mati pokoknya. Sudah kasih makan seadanya, panggil lagi sini. Abdullah, kamu ini kenapa kok lebih milih mati sih? Dikasih makan tidak mau. Apa katanya Abdullah ini? Baru ngomong Pak. Raja, kamu saya beritahu ya. Dalam agama saya itu sudah boleh makan makanan yang kamu hidangkan itu, yang kamu kasih babi, kepepet soalnya. Kita ketika kepepet boleh Pak makan seperti itu yang haram. Yang penting kepepet, ya. Kalau tidak makan mati, boleh baru makan babi. Tapi makannya untuk menyambung hidup tok. Ojo waduh ketapaan kira kalau pangan mana babi sedih, babi guling dah ya. Sak sambelnya, sak kerupuk, enggak Pak ya. Ya. Model gulai babi teman-teman. Cuma sekiranya enggak mati ngono tok lho. Itu tok untuk menyambung hidup, enggak apa-apa. Nah, Abdullah mengatakan dalam syariatku sudah boleh aku makan makanan itu meskipun haram, ya. Karena kepepet kata Abdullah bin Khudzafah. Sudah boleh agamaku mengajari aku boleh untuk makan itu. Tapi saya tahu niat busukmu, saya tahu niat jelekmu. Kalau saya makan makanan itu kamu pasti menghina nabiku. Imannya gak kuat cintanya, pasti gitu tahunya. Gak kuat akhirnya mangan. Tahu Abdullah, saya tahu niat busukmu, makanya aku haramkan, aku makan makanan yang kamu berikan meskipun sudah halal. Ini loh Pak, sahabat Nabi, jangan sampai menghina Nabi. Mati tidak apa-apa, ya. Makanya kita juga seperti itu, ya. Kepepet anak produk Perancis sudah dipangan wis kan gitu ya. Ya. Demi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Nah, akhirnya karena saking penasarannya, ya sudah Abdullah, tawarannya gampang wis, ya. Kamu cium kening saya ini wis. Kamu cium kening saya bebaskan. Wis ikut tok. Mikir Abdullah nih. Mikir. Saya pikir dulu. Jual mahal Pak tawanannya nih kan ya. Rojo-rojo ben iku nawan sahabat tambah bingung mulanya. Iki sing ditawan kok jual mahal kan gitu ya. Akhirnya ya sudah, saya mau raja. Tapi syaratnya semua tawanan Islam kamu bebaskan. Kalau sudah bebas, baru saya mau mencium keningmu. Kalau enggak mungkin saya mau mencium keningmu. Katanya raja, ya sudah, prajurit bebaskan semuanya. Coba cium sekarang kening saya. Saking penasaran raja. Oh tunggu dulu, sampai mereka aman sampai Madinah. Kok tengah-tengah, bok serang mana kan gitu. Balik mana penjara kan gitu ya.
Ngerti Abdullah bin Khudzafah. Ya sudah, mungkin beberapa hari sudah kabar Madinah sampai selamat mereka, ya sudah, baru dicium keningnya. Pulang Abdullah bin Khudzafah dibebaskan juga. Nah, orang-orang yang ditawan itu cerita sama Sayyidina Umar bin Khattab keadaan Abdullah bin Khudzafah dengan Kaisar Romawi ini, ya. Penjaranya sendiri dikasih khamar sama babi tok, enggak mau, cerita seperti tadi pokoknya. Nah, ketika Abdullah bin Khudzafah datang, Sayyidina Umar mengumpulkan umat Islam di masjid. Abdullah bin Khudzafah didudukkan di tempat duduknya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin ini. Bentuk penghormatan kepada Abdullah bin Khudzafah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, wahai umat Islam, ma'asyiral muslimin, kalian tahu kemarin Abdullah bin Khudzafah ini mencium keningnya orang kafir, Kaisar Romawi. Tujuannya untuk membebaskan tawanan Islam. Maka saksikanlah aku, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sekarang mencium keningnya Abdullah bin Khudzafah. Dicium Mbak keningnya, Pak? Ya. Itu yang dilakukan Sayyidina Umar kepada Abdullah bin Khudzafah. Kenapa Sayyidina Umar melakukan demikian? Karena Sayyidina Umar tahu Abdullah bin Khudzafah ini nyesel karena mencium keningnya orang kafir. Nyesel. Makanya Sayyidina Umar menghibur, menunjukkan apa yang dilakukan itu sudah benar. Karena tujuannya untuk membebaskan umat Islam. Kalau tidak mungkin mau Abdullah bin Khudzafah mencium keningnya orang kafir. Lu bayangkan, Pak. Sahabat itu seperti itu. Ya. Coba zaman sekarang ada artis kafir datang, sing nyambut muslimah muslimin kabeh di bandara. Wow, foto-fotoan gitu ya, sampai tangis-tangisan, apa konser-konser itu. Enggak dapat tiketnya, nangis. Kudungan, Pak. Kepingin selaman, kepingin foto sama orang kafir, lu bayangkan. Ya. Ini sahabat Abdullah bin Khudzafah ngerti lah, tambah ngelunda sih kan gitu ya. Ya. Mencium keningnya tok enggak mau kok. Saking karena untuk membebaskan orang Islam, berapa tawanan dibebaskan. Ya. Oleh Kaisar Romawi gara-gara Abdullah bin Khudzafah. Lo ini ndak, gak ono apa-apa, kepingin foto, dipajang, ya. Kadang-kadang rangkulan sama orang kafir. Bayangkan. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana para sahabat Nabi SAW itu betul-betul menjaga kemuliaan Rasulullah SAW dan kemuliaan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi itu saking tidak maunya sama dengan orang kafir, Pak. Termasuk yang dibawa kemana-mana sama Rasul itu sisir. Rasul itu kemana-mana bawa sisir. Yang tidak pernah lepas siwak, tusuk gigi, sisir. Ini selalu dibawa oleh Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuannya ketika Rasulullah SAW lewat, mungkin sampai rumah, ketika di rumah Rasulullah model rambutnya ke belakang gini mungkin. Tahu-tahu lihat orang kafir sama. Karena kadang-kadang orang kafir melok Kanjeng Nabi. Diambil sisinya, dirubah bentuk rambutnya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Tidak sama orang kafir. Urusan remeh, Pak, rambut, model rambut, tidak mau Nabi Muhammad SAW sama dengan mereka. Itu secara tidak langsung mengajari kita umatnya. Ini loh Rasulullah SAW. Masalah rambut aja tidak mau sama. Kalau ada yang mengatakan loh itu kan kita kan tidak boleh sama tentang syariat. Ini kan urusan bukan syariat. Loh ini bukan syariat kok ini. Gaya hidup Rasulullah SAW juga tidak mau sama dengan orang kafir. Oh, kapan hari kemudian bentuknya lain, diganti lagi oleh Rasulullah SAW. Mengajari sahabat dan kita jangan sampai kita ini menyamai mereka. Karena Rasul sudah mengatakan la tattabi'anna sanana man qablakum. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kata Rasulullah, kalian nanti itu akan mengikuti gaya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun sampean melok masuk ke dalamnya. Kalian itu kata Rasul akan mengikuti gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, melok mulai, Pak. Dulunya mungkin kopiaan, ganti topian, kan gitu ya. Rambutnya gondrong, semiran, melok orang kafir. Itu Rasul mengatakan seperti itu. Nah, mereka wong kafir kadang-kadang ganteng, Pak, semiran kan gitu ya. Lah niki wis ireng semiran pisan kadang-kadang gitu ya. Ya. Sampai model rambut melok, gaya ngomong, kayaknya seperti sing di TV-TV gitu pokoknya ya.
Gaya jalan ditiru, gaya makan ditiru, ya. Ini kata Rasulullah, kalian itu akan mengikuti mereka nanti. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Nanti sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang beak, sampean melok semua, kata Rasulullah SAW. Maka sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Yahud? Ya. Siapa lagi kalau bukan mereka, Yahudi dan Nasrani. Nah, itu warning dari Rasulullah. Jangan sampai kita mengikuti mereka apapun, meskipun sifatnya yang remeh. Jangan ikut, oh kayak orang Yahudi, tidak usah melok, ya. Oh ini kayak orang Nasrani, jangan ikut. Bahaya, karena bisa terus menerus nanti, sedikit demi sedikit seperti itu, ya. Makanya Rasulullah SAW itu menjaga kita. Kita punya idola panutan Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang sempurna akhlaknya, manusia sempurna jasmaninya. Kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Kita punya Nabi, Pak, sempurna zahir batin, kok melok orang lain? Rugi kita ini. Kita punya Nabi sempurna, semuanya sempurna Rasulullah SAW, ya. Kok jadi punya idola yang lainnya? Ya mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir majelis yang mulia ini, kita semua bisa mengikuti, meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin ya Rabbal. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dapat minum telaga langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati sirat, dituntun oleh Rasulullah SAW, dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل الأتقياء علما نهضى بخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعا في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.